Bocah ini bernama Jessica atau biasa dipanggil Jess. Jess dan keluarganya tinggal di dekat pantai Australia. Dari kecil dia sangat suka bermain di pantai serta belajar berlayar bersama kakaknya. Waktu umur 12 tahun, ibu Jess baru sadar kalau putrinya mengidap penyakit disleksia. Jadi setiap kali panik, Jess akan kesulitan membaca tulisan. Suatu hari, Jess memberitahu keluarganya kalau dia ingin sekali memecahkan rekor menjadi orang termuda yang berlayar mengelilingi dunia. Tapi karena waktu itu Jess masih kecil, orang tuanya menganggap kata-kata Jess tak serius. Namun ternyata 4 tahun kemudian, di usia ke-16 tahun, Jess benar-benar membuktikan ucapannya. Pada September tahun 2009, untuk pertama kalinya Jess ikut uji coba berlayar di tengah lautan. Malam itu saat sedang tidur, kapal Jess tertabrak kapal kargo. Beruntung Jess selamat meski tiang kapalnya patah. Jess lalu menelpon pelatihnya yang bernama Ben. Pelatih Jess ini adalah seorang pelaut profesional yang sering keliling dunia. Setelah menjelaskan kecelakaan barusan, Jess pun memberitahu titik koordinat lokasinya. Tapi karena panik, penyakit disleksia Jess kambuh. Akibat kejadian itu, uji coba Jess dinyatakan gagal. Keesokan harinya, ketika kembali ke pelabuhan, Jess bersama Ben langsung mengadakan konferensi pers. Salah satu wartawan bernama Craig bertanya, kenapa bisa tertabrak kapal kargo, padahal harusnya sebelum mendekat, alarm kapal pasti berbunyi. Sambil menahan malu, Jess mengakui kalau kemarin malam dia lupa menyalakan alarm kapalnya. Mendengar cerita itu, seluruh wartawan pun mengejek bagaimana Jess mau memecahkan rekor pelayar termuda di dunia kalau menyalakan alarm aja dia lupa. Esok hari, Jess, sang ayah, serta Ben memeriksa kerusakan kapalnya. Rencananya bulan depan, Jess ingin mulai berlayar. Namun melihat kerusakan dan keteledoran putrinya, ayah merasa Jess belum siap. Ia lalu menyarankan untuk menunda pelayaran sampai tahun depan. Tapi Jess menolak. Pokoknya saat kapal selesai diperbaiki, dia mau langsung berlayar keliling dunia sesuai jadwal. Besok lusanya, Ben mengajak Jess pergi. Sepanjang jalan, Jess cerita, gara-gara gagal uji coba kemarin, para sponsor yang membiayai pelayaran memutuskan mundur. Jadi sekarang mereka tak punya uang untuk membetulkan kapal. Tapi meski tak ada sponsor, Jess tetap ingin berusaha memperbaiki kapalnya. Pokoknya dia tak mau berlayar kemanapun jika tak naik kapal kesayangannya yang dia namai Pink. Melihat sifat keras kepala tuh bocah, Ben cuma diam sambil terus istighfar. Saat sampai di suatu gudang kapal, Jess kaget melihat teman-teman Ben sedang membetulkan Pink. Ben cerita sebenarnya ayah Jess sudah memberitahu masalah sponsor yang tadi Jess ceritakan. Jadi dia berinisiatif meminta bantuan teman-temannya untuk memperbaiki Pink. Tak lama kemudian keluarga Jess datang ikut membantu. Love it, I leave it. Tell fate where it's supposed to. Who am I to? I wasn't expecting with it. Don't you blink to say. Oh, we could be brighter than just like a gun. It strikes the heart. It was shining hearts falling from anything I've ever. This love, I wanna feel it. 3 minggu berlalu, Pink akhirnya selesai diperbaiki dan siap berlayar besok. Malamnya, waktu sedang duduk berdua dengan kakak perempuannya yang bernama Emily, Jess curhat dia takut gagal lagi. Kritikan dari para wartawan waktu itu membuat keyakinannya goyang. Sang kakak di situ mencoba memberi semangat dengan membuatkan blog tentang kisah pelayaran Jess. Jadi selama kapal berlayar nanti, Jess harus mengirimkan video vlog kesehariannya pada Emily. Lalu Emily akan menguploadnya ke blog. Mendengar support dari kakaknya, Jess sangat senang. Kepercayaan diri Jess pun kembali bangkit. Besoknya hari pelayaran tiba. Jess mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Australia.
Dari jauh, staf pencatat rekor mulai mencatat waktu keberangkatan dan pelayaran Jess mengelilingi dunia pun dimulai. Di sisi lain, orang tua Jess mengajak Ben ikut pulang ke rumah dan memintanya memantau Jess bersama mereka. 3 hari berlalu, cuaca di laut masih terlihat cukup baik. Jess selalu memberi kabar pada kedua orang tuanya di rumah. Tak lupa setiap hari dia juga merekam kegiatannya lalu mengirim ke kakaknya. Setiap kali mulai merasa takut, Jess juga selalu menelpon Ben untuk minta dihibur. Selama 33 hari, pelayaran Jess berjalan lancar. Ia bahkan berhasil melewati jalur Khatulistiwa dengan mudah. Untuk merayakannya, Jess mengguyur dirinya sendiri dengan air laut. Tak hanya Jess, keluarga di rumah juga ikut merayakan keberhasilan itu. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Keesokan harinya, langit pagi berwarna merah. Itu berarti hari ini akan terjadi badai besar. Jess pun buru-buru menelpon Ben dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Ben menjelaskan badai ini masih aman. Ia yakin Jess pasti bisa melewati badainya. Setelah mendengar penjelasan Ben, Jess lalu bersiap-siap menghadapi badai. Meski pingsan, alhamdulillahnya Jess berhasil melewati badai. Ketika sadar, dia segera mengabari keluarganya. Pelayaran lalu kembali dilanjutkan. Kabar tentang Jess yang berhasil melewati badai pun terdengar para wartawan. Mereka menghujani Ben pertanyaan tentang bagaimana kondisi Jess setelah badai. Sebelum Ben sempat menjawab, adik Jess memberitahu selama pelayaran, para wartawan itu bisa memantau sendiri bagaimana kondisi Jess di blog pribadinya. Merry Christmas. Merry Christmas. And it's not even Christmas here yet. It's a lot quieter than yours. Just rounded the Everest of the ocean. Hey. Whoa. I'm so cool. Di hari ke-113 atau hampir 4 bulan lamanya berada di laut sendirian, kebahagiaan Jess lagi-lagi hilang. Bukan karena badai, tapi karena tak ada angin yang menggerakkan Pink. Seharian ini Jess hanya diam, tak melakukan apapun. Setiap kali Ben nelpon, tuh bocah cuma ngangkat 2 detik terus dimatiin lagi. 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari Pink masih belum bergerak. Tak ada angin sama sekali. Jess juga sudah tak mengangkat telepon keluarganya lagi. Hingga di hari ke-117, saat Jess memeriksa jalur pelayaran, dia baru sadar ternyata Pink bergerak mundur. Jess pun langsung menghubungi Ben. Di telepon, Ben bertanya kenapa Jess mematikan alarm kapalnya.
Gara-gara frustasi, Jess malah jawab alarm kapal nggak penting. Lagi pula di sini juga nggak ada kapal lain yang lewat. Jawaban Jess barusan membuat Ben marah. Padahal berhari-hari dia tak tidur demi memantau Jess. Tapi Jess malah menyepelekan ucapannya. Ben yang muak pun pergi membawa barang-barangnya. Kepergian Ben membuat Jess makin frustasi. Kini dia benar-benar sendirian. Tak ada angin, tak ada keluarga di dekatnya. Dan yang paling sedih, tak ada lagi Ben yang selama ini selalu menghiburnya. Hanya Jess sendirian di tengah laut. 1 minggu berlalu, suatu malam sang ibu akhirnya menelpon. Ketika mendengar suara ibunya, tangis Jess pecah. Ia curhat panjang lebar cerita tentang kondisinya sekarang. Ibu di situ berusaha menenangkan. Ia bilang setiap kali melihat bintang di langit, Jess harus ingat ibu ada di rumah menunggunya pulang. Kata-kata sang ibu pun membuat Jess tenang. Setelah berhari-hari tak merekam kegiatannya, besoknya Jess mulai kembali membuat video. Sambil merekam, Jess menceritakan bagaimana sulit kondisinya sekarang. Ia rindu keluarganya, rindu kehidupannya di rumah, dan sangat merindukan Ben, pelatih galak yang selalu mengingatkannya menyalakan alarm. Malam hari saat tidur, Jess bermimpi ada angin meniup layar pink. Keesokan paginya, mimpi Jess semalam jadi kenyataan. Pink akhirnya bergerak. Kabar gembira itu pun diberitakan ke seluruh dunia. Para wartawan juga terus memantau kabar terbaru Jess. Hingga 2 bulan berlalu, pelayaran Jess terus berjalan lancar. Kini hanya tinggal beberapa kilometer lagi Jess akan kembali pulang dan berhasil memutari bumi. Namun suatu siang, waktu Jess sedang menelpon keluarganya, muncul peringatan kalau 10 hari lagi akan ada badai yang sangat besar, bahkan 5 kali lebih besar dari badai kemarin. Ibu Jess di situ panik lalu menyuruh putrinya berlindung di pelabuhan terdekat. Jess pun bimbang. Jika dia menepi ke pelabuhan, artinya dia gagal memecahkan rekor keliling dunia. Tapi di sisi lain, dia juga takut dan ragu apakah bisa menghadapi badai dahsyat itu sendirian. 2 hari kemudian, kabar tentang badai di jalur pelayaran Jess diberitakan di seluruh dunia. Melihat berita itu, keluarga langsung menghubungi Jess dan menyuruh untuk segera mencari pelabuhan terdekat sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Di saat semua panik, Emily memilih untuk tetap menyemangati adiknya. Emily berkata Jess tak boleh menyerah. Ia menyuruh Jess membaca komentar-komentar di blog pribadinya. Ternyata karena terinspirasi berkat kisah Jess, orang-orang dari seluruh dunia juga mengirimkan video ucapan terima kasih serta ucapan dukungan untuk Jess. Mereka memberitahu apa yang Jess lakukan selama ini telah menginspirasi mereka untuk ikut mewujudkan cita-cita. Melihat video-video itu, semangat Jess kembali bangkit. Demi para penggemarnya, Jess bertekad akan menghadapi badai dahsyat itu bagaimanapun caranya. Beberapa hari kemudian, setelah dapat ide, Jess buru-buru memberitahu ide tersebut pada keluarganya. Waktu sedang mengobrol, Jess mendengar suara Ben. Ben bilang sebenarnya selama ini dia diam-diam selalu memantau perjalanan Jess. Ben di situ memberitahu kali ini badainya nggak main-main. Lebih baik Jess menghentikan pelayarannya karena ombak di badai dahsyat itu bisa setinggi 18 meter. Tapi bukannya takut, Jess malah bilang itulah rencananya. Saat ombak tinggi datang, Jess akan mengarahkan kapalnya masuk ke lorong ombak. Jadi nanti kapalnya akan berselancar di lorong ombak sampai badai selesai. Awalnya tak ada yang setuju dengan ide gila Jess. Tapi karena semua orang tahu kalau tuh bocah keras kepala, sang ayah pun terpaksa mendukung. Walaupun dalam hati dia terus-terusan istighfar.
Ayah mengatakan bagaimanapun juga Jess adalah kapten kapalnya dan Jess tak selemah yang orang-orang pikirkan. Ia yakin putrinya pasti bisa menghadapi badai sebesar apapun. Tiga hari berlalu, Jess masih berjuang menghadapi badai. Di rumah, waktu semua sedang sibuk memantau pergerakan kapal, Ben sadar kalau badai yang sedang dihadapi Jess ini semakin lama semakin besar, bahkan akan berkali-kali lipat lebih besar dari prediksi sebelumnya. Jess yang mulai ketakutan pun menghubungi keluarganya. Satu persatu keluarga berusaha menghibur untuk mengalihkan ketakutan Jess, termasuk Ben. Ben janji jika Jess pulang nanti, dia akan mengajaknya berlayar naik kapal kesayangannya. Mendengar itu, Jess sangat senang karena selama ini dia tak pernah dibolehkan masuk ke kapal Ben. Di tengah obrolan, alarm tanda bahaya berbunyi. Dan hal yang paling ditakutkan pun terjadi. Di rumah ketika sedang khawatir, ibu Jess dapat telepon. Selesai menelpon, sang ibu memberitahu kalau barusan petugas mengabarkan bahwa sinyal kapal Jess hilang 4,5 meter dalam laut. Artinya Jess tenggelam. Sekeras apapun mereka mencoba menghubungi, Jess tetap tak menjawab teleponnya. Hingga keesokan harinya, telepon berdering. Ternyata telepon itu dari Jess. Jess mengabarkan bahwa dia berhasil melewati badainya. Semua orang pun begitu lega. Selesai menelpon, keluarga langsung memberitahu kabar keberhasilan Jess itu pada wartawan yang sudah menunggu di luar rumah. Seluruh wartawan bersorak gembira, termasuk Craig. Mereka yang awalnya meremehkan Jess, sekarang jadi memuji keberhasilan bocah pemberani itu. Tepat 210 hari atau 7 bulan berlayar di lautan sendirian. Pada tanggal 15 Mei 2010, Jess akhirnya kembali ke Australia dan memecahkan rekor sebagai perempuan termuda yang berhasil berlayar keliling dunia. Warga Australia pun menyambut meriah kepulangan Jess. Craig juga menyiarkan kepulangan Jess sambil terus memuji gadis hebat itu. Craig bahkan berterima kasih. Dia mengatakan apa yang Jess lakukan ini telah mengubah hidupnya. Kepulangan Jess juga disambut Perdana Menteri Australia yang menyebut Jess sebagai pahlawan. Di hadapan semua orang, Jess bilang dia bukan pahlawan. Dia hanya gadis biasa yang berusaha mewujudkan mimpinya. Dan hari ini Jess membuktikan
Kalau bocil sepertinya aja bisa, maka kalian semua, para penonton setia Insomnia Film, pasti juga bisa.